Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ibu-ibu soleha dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah. Puja dan puji hanyalah milik Allah. Karena di hari yang penuh berkah ini insya Allah kita akan melaksanakan sebuah diskusi lewat WA di HP kita masing-masing. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabat yang telah mengantarkan kita risalah Islam hingga kita memiliki keimanan sampai detik ini. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas masih masa tentang wabah sebagaimana bulan lalu. Namun di sini kita lebih kepada mempererat ukhuwah di tengah pandemik atau wabah COVID-19. Alhamdulillah kita telah memasuki tahun baru Hijriyah. 1 Muharram telah kita lewati. Semoga tahun Hijriyah, tahun baru ini bisa kemudian membuat kita jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya tentunya. Namun tak terasa hampir 2 tahun wabah ini menggerogoti atau menghantui kehidupan kita dan tentunya sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Sebagaimana kemudian yang diinformasikan atau yang diberitakan oleh berdasarkan pernyataan resmi WHO tentang status pandemi ini oleh Public Health Emergency of International Concern, khususnya perkembangan COVID masuk ke tahun kedua ini di Kabupaten Maros, kemudian kembali lagi wilayah zona merah. Nah, ini merupakan fakta yang tidak bisa kita kemudian nafikan atau sepelekan perkara COVID-19 ini, wabah ini adalah tentunya keimanan kita terhadapnya musibah atau qada Allah yang telah kemudian Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa akan ada wabah seperti ini. Sehingga kita sebagai orang yang beriman tidak hanya kemudian bersedih, tentunya kita dalam hal ini melakukan ikhtiar semampu kita. Tidak kemudian menyesali musibah ini atau berkeluh kesah yang berlebihan. Namun kita ridho akan ketetapan yang Allah telah berikan kepada kita ini. Meskipun faktanya begitu banyak kemudian kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan PSBB, kemudian PPKM darurat, sampai PPKM berlevel-level
level 3, level 4, namun tidak memberikan sedikit pun ya, kabar gembira terhadap penyelesaian pandemik ini ya. Kita mungkin berpikir ya, kalau banyak musim ya, musim buah atau musim durian atau musim hujan, ini kita bisa berpikir ini seakan-akan musim kematian ya. Setiap hari itu ada yang bercerita ibu-ibu bahwa ada yang tukang menjual perlengkapan jenazah itu dulunya ya, kalau dia membuka itu ya dalam sehari, dalam sebulan mungkin berapa yang terjual. Tapi kalau sekarang, kalau dia terlambat saja itu sudah antri di depan jualannya, warungnya gitu, di depan kiosnya. Ya ini ya di balik semua itu memang kita berharap itu rezekinya dia gitu ya. Tetapi kita melihat bahwa angka kematian atau korban ini semakin hari semakin meningkat. Ya kalau diberitakan sih sudah menghampiri 100.000 ya. Kemudian sepertiga ya, tiga seper 2 juta ya yang kemudian terpapar positif. Dan tidak kalah juga orang-orang yang kemudian terhimpit oleh ekonomi akibat efek dari wabah ini, yaitu hampir jutaan bahkan puluhan juta yang kemudian terdampak ya ekonomi mereka, masyarakat menengah ke bawah. Ya. Kita lihat mungkin ya diberitakan berbagai banyak pusat-pusat pembelajaran yang menjadi sepi ya. Lalu kemudian perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya, sudah tidak beroperasi lagi. Lalu kemudian ini mengakibatkan tentunya lapangan pekerjaan khususnya kepala-kepala keluarga itu semakin sempit dan banyak resign ya, banyak yang kemudian kehilangan pekerjaan itu. Nah ini membuktikan bahwa wabah ini memang memberikan dampak yang luar biasa ketika kemudian tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian untuk menyelesaikan masalah ini. Ya kita lihat banyak bantuan, tetapi hanya segelintir yang bisa kemudian merasakan bantuan. Nah, sehingga inilah kemudian solusi yang harus kita pikirkan bersama bahwa apakah kemudian hanya dengan seperti ini kita berdiam ya, ataukah mungkin kita tidak percaya dengan COVID ini ya, salah juga ya, karena ini banyak yang kemudian meninggal akibat ini. Bahkan kita lihat tadinya ya setahun 2 tahun yang lalu masih kita bersama dengan teman-teman kita ya, kita masih bersama dengan saudara-saudara kita, tetangga kita, tapi sekarang sudah tiada ya. Keluarga kita, tetangga, teman mengajar ya masih ya, tahun lalu masih mereka ada, tapi sekarang seakan usia itu ajal itu begitu cepat gitu. Kita nggak tahu nih ya, kemungkinan apakah mungkin pengajian yang terakhir bagi kita ini, kita nggak tahu. Makanya ini musim kematian ya, wabah ini harus membuat kita kemudian banyak-banyak belajar, banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak kemudian bertaubat kepada Allah dan meminta doa sebanyak-banyaknya semoga wabah ini kemudian segera berakhir dengan kebijakan pemerintah yang mampu kemudian meminimalkan ya efek-efek yang terjadi dari wabah tersebut. Minimal ya, ketika kemudian kenapa kita berbicara seperti itu, karena di dalam Islam itu sendiri
pernah terjadi tahun seperti ini, wabah seperti ini, dan itu diselesaikan oleh seorang sahabat Rasulullah. Waktu itu beliau adalah seorang gubernur di sebuah wilayah Mesir, ya, karena yang terkena wabah, gubernur yang terkena wabah di wilayah Palestina waktu itu memang juga terjangkit wabah itu sampai beliau meninggal, ya. Nah, itu Amr bin Aus, ya. Dan Amr bin Aus itu yang menyelesaikan masalah itu hanya sekitar 1,5 tahun, ya, tidak sampai 2 tahun, ya, dengan cara lockdown memang, ya, memisahkan orang-orang yang sehat dengan yang sakit. Jadi orang yang sehat ini tetap beraktivitas, ya, karena yang sakit itu memang disimpan di tempat yang khusus begitu, ya, sehingga wilayah yang terkena wabah itu memang dilarang juga untuk kemudian keluar. Begitu pula orang dari luar dilarang untuk kemudian masuk di wilayah itu. Memang betul-betul lockdown, ya, total. Jadi nggak seperti kita ada yang PPKM, ada yang tidak, atau PPKM dalam artian seperti apa, hanya pendidikan, ya, pembatasannya itu hanya kepada pendidikan misalkan, tapi yang kerja di ASN, di kantor-kantor tidak seperti itu. Atau kemudian di pasar, ya, mulai dari sejak terjadinya COVID itu kan tidak pernah berhenti, gitu. Sementara masjid yang diberhentikan, ya, seperti itu. Jadi Masya Allah, ya, luar biasa ketika kemudian kita merasa bahwa ini adalah ujian terbesar buat kaum muslimin khususnya menurut saya, karena yang banyak kemudian di wilayah kita itu kan memang kaum muslimin yang banyak terkena, ya, karena memang kita adalah kaum muslim di Indonesia itu kaum muslim yang terbesar, ya. Nah, pada saat yang sama ibu-ibu, bantuan-bantuan sosial yang kemudian katanya dari pemerintah malah dijadikan ladang korupsi bagi segelintir orang-orang yang menjabat, gitu, ya. Ini anehnya tuh di situ, ya. Lalu kemudian banyak terjadi kasus-kasus yang katanya tidak COVID menjadi COVID, lalu keluar dana seperti itu segala macam, ya, sehingga membuat masyarakat itu tidak percaya dengan semua ini, ya. Ya, kalau kita sebagai kaum muslim tentunya itu tidak bisa kemudian kita nafikan, ya, wabah itu karena memang ada. Namun ketika kita mengatakan ada yang memanfaatkan, tentunya juga ada, gitu, ya. Ada yang memanfaatkan. Nah, kalau kita melihat tadi, ya, penyelesaian masalah COVID ini tentunya sangat berdampak pada kehidupan kita, baik itu ekonomi, pendidikan, ya. Saat ini kembali lagi, ya, Kabupaten Maros mengadakan sistem pendidikan lewat daring tentunya. Nah, ini membuat kita kemudian melihat, wah, ini sebenarnya tidak ada penyelesaian yang signifikan, gitu, ya. Tidak ada penyelesaian masalah yang benar-benar membuat kita tuh merasa, iya, ada pemerintah, gitu. Ini bahkan memperlihatkan kita ibu-ibu bahwa inilah rezim yang kemudian, atau sistem pemerintahan yang membuat kita semakin sadar ketika kemudian aturan-aturan Islam itu ditiadakan, ya. Sampai kita melihat, sampai berani, gitu, ya, sekarang ini pembatalan 1 Muharram atau menunda 1 Muharram. 1 Muharram hari Selasa, liburnya hari Rabu, ya. Itu kan pelecehan menurut saya, ya. Itu sangat apakah mau kira-kira 17 Agustus juga dirayakannya 18 Agustus, ya. Ini kan pelecehan terhadap kaum muslimin, ya. Nah, mengapa kemudian seperti ini ada apa, ya? Beginilah Bu, ya, karena
pemerintah itu ya yang konon menghabiskan ratusan triliun untuk kemudian menyelesaikan masalah COVID ini, justru menganggap bahwa bantuan-bantuan terhadap rakyat itu atau masyarakat itu adalah beban ya, yang semestinya memang itu adalah tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya gitu ya. Ini kan sudah hampir 1.000 triliun ya bantuan itu, dana pinjaman untuk mengatasi pandemi. Ini pinjaman ya Bu ya. Jadi pemerintah itu meminjam uang untuk kemudian untuk kemudian menyelesaikan masalah COVID ini. Itu pun terjadi lagi di situ korupsi ya. Dikorupsi lagi, dimanfaatkan lagi dana itu ya. Hanya untuk dirasakan juga sama masyarakat cuma segelintir. Yang lebih banyak mungkin ya para kapitalis yang kemudian punya kepentingan di proyek itu ya. Sehingga kalau kita melihat apa sebenarnya solusi daripada semua ini ya. Kita sudah ada di tengah wabah ini, solusinya apa ya. Kalau kita melihat ya, tidak ada satupun solusi yang bisa kita lihat kita ambil, yaitu kita harus kembali kepada sistem Islam. Ya, itu satu-satunya adalah solusi. Namun ketika saat ini Islam hanya sekedar agama ya, tapi bukan sistem kehidupan, maka seperti inilah kejadiannya ya. Sehingga dalam kondisi yang pelik ini, tentunya kita sebagai kaum muslimin harus betul-betul menguatkan ukhuwah Islamiyah kita ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Ya. Dalam penjelasannya, saudara di sini adalah lebih dari saudara nasab atau kandung. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Karena ikatan saudara ini itu dilandaskan dari sebuah ikatan akidah, yakni ikatan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini adalah ikatan yang sangat kuat, ibu-ibu ya. Sesama kaum muslimin ya, itu tidak boleh kemudian kita tidak saling membantu. Nah, ini adalah wajib hukumnya. Terlebih-lebih ketika itu adalah tetangga kita misalkan, atau saudara-saudara kita ya, kerabat kita yang kita lihat suaminya tidak bekerja ya. Kita kemudian punya kelebihan ya. Bahkan kita terkadang berpikir untuk membantu, itu jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena di dalam hubungan ini ada ikatan yang luar biasa ya. Ikatan yang bahkan melebihi ikatan darah ya. Seperti itu ya ibu ya. Ukhuwah Islamiyah inilah yang kemudian kita pererat di saat masa pandemik seperti ini ya. Bagaimana caranya? Yang dengan meningkatkan kepedulian ya, meningkatkan kepedulian kita kalau ada yang kita lihat orang-orang yang kecil ya, sudah jualannya kecil dia juga kemudian kita lihat, bahkan jangankan ya untuk kemudian sekolah anak-anaknya, untuk makan sehari saja sebelum pandemik memang sudah agak susah gitu, tambah lagi pandemik gitu ya. Ya itu kita jangan lihat-lihat saja, kepedulian kita betul-betul. Masa tega sih kita berpakaian ya 5 gram di tangan kita gitu ya, sampai yang Masya Allah emasnya bergelimbang emas gitu. Lalu ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang jangankan untuk
untuk kemudian memikirkan hal-hal yang lain, contohlah sekolah mungkin, atau pergi kemana mungkin. Untuk makan saja mereka tidak bisa. Dan banyak kejadian seperti itu. Di Makassar pernah ada terjadi tidak keluar-keluar, kasihan. Ternyata mereka sekeluarga itu, suaminya menjual kerupuk dan tidak laku sampai tengah malam. Mereka kelaparan berhari-hari. Ya, ini miris sekali ya melihat saudara-saudara kita seperti itu. Dan itu kepedulian kita terhadap mereka itu tentunya memang harus ditingkatkan, Ibu, pada saat seperti ini. Ya sebagaimana mungkin ya yang dijelaskan sebuah hadis, ya saya bacakan terjemahannya. Siapa saja yang menghilangkan satu kesusahan orang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan dari dirinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Siapa saja yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Seperti itu ya ibu-ibu, Masya Allah. Nah, jadi siapa saja juga ya menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi persaudaraan ini memang diwajibkan oleh Allah ya, menguatkan persaudaraan, apalagi di masa sulit seperti ini. Kepedulian itu tentunya sangat-sangat membantu saudara-saudara kita. Dan salah satu juga hadisnya, lebih baik ya tangan di atasnya. Berarti kita memang dianjurkan untuk senantiasa berada memberi kepada saudara-saudara kita. Ya, yang kedua adalah tentunya memperbanyak sedekah-sedekah kita. Ya. Sedekah-sedekah kita kepada saudara-saudara kita yang kita tahu tentunya mereka banyak mengalami kesusahan di saat seperti ini. Ya. Kita melihat suami-suami ya, bapak-bapak sekarang itu memang agak sulit sekali untuk kemudian mencari pekerjaan. Ya. Alhamdulillah ya, kalau kemudian kita di sini masih diberikan oleh Allah kemudahan rezeki, kemudahan terhadap mungkin ya tidak banyak lah, tapi cukup dengan kita, dan itu bisa berbagi. Ya, jadi kesyukuran itu terlihat kepada kemudian sedekah ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, man zallasi yaqridullahu qardan hasanan qaidan anfuhu lahu ad'afun katsir. Siapa saja memberi Allah pinjaman yang baik, menginfakkan hartanya di jalannya, dia akan melipat gandakan pembayarannya dengan berkali-kali lipat. Jadi ini Allah yang akan menjamin menggantikan berkali-kali lipat ketika kita berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah semata-mata karena Allah. Ya, jadi bukan karena apa kata orang, ya, jadi apa kata Allah gitu ya. Allah semata-mata kita bersedekah itu niatnya karena ingin menolong saudara kita, semata-mata ingin ridhonya Allah. Jadi tujuan kita itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ridhonya Allah ya. Jadi bukan karena ada rasa tidak enak ya, itu diluruskan niat bersedekahnya ya, seperti itu ya ibu-ibu. Dan tentunya semua masalah-masalah yang terjadi itu adalah ujian kita bersama ya. Ketika kita bersama ibaratnya sebuah lidi ya, ketika dia satu batang itu akan lemah ya, tapi ketika dia diikat dengan sebuah ukhuwah, maka insya Allah semoga kita bisa bersama-sama menghadapi pandemik ini. Dan tentunya kehidupan seperti ini tidak akan pernah terjadi ya
ketika kemudian kesusahan-kesusahan yang berat ini, ketika kembalinya kita kepada aturan-aturan Allah. Karena keberkahan itu tentunya ada kepada Al-Quran wa Sunnah. Ya, tapi saat ini apa yang terjadi, sistem kehidupan kita ini adalah sistem kehidupan manusia, ya, yang berkedaulatan di tangan manusia, sehingga kedaulatan Allah itu kita tidak pakai, ya. Kita tidak gunakan, ya. Al-Quran hanya sekedar dihafal, Al-Quran hanya sekedar dibaca, ya. Tetapi Al-Quran tidak dijadikan fungsinya sebagaimana fungsi yang kemudian Allah turunkan sebagai petunjuk kehidupan, sebagai al-bayan, sebagai penjelas, sebagai kemudian cahaya kehidupan kita. Itu semua sekarang Al-Quran itu berada di belakang kita, tidak berada di samping atau di depan kita, sehingga tidak bisa memberikan kemudian cahaya kehidupan kita. Inilah sistem kehidupan kapitalis demokrasi yang tidak akan memberikan efek yang memberikan kesejahteraan dan bagi rakyat seluruh, khususnya umat Islam. Ya, insya Allah kita lanjut dengan diskusi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.